Yo aku jumpa lagi sama gua nggak channel Praja Jajet. Jadi kali ini gua akan melanjutkan video pembahasan gua yang tentang gua akan membenarkan atau menurut teori gue tidak selamanya membenarkan itu akurat, teman-teman. Gue membenarkan dengan kalimat pertanyaan gue dan akan meluruskan apa yang telah kalian komen di YouTuber-YouTuber lain. Salah satunya gue sebut Animania. Gue di situ gue komentar tersebut dan gue mengiyakan dan gue mempercayai dengan pernyataan gue sendiri dan teori gue sendiri bahwa Zoro adalah anak Kaido. Di sini statementnya gue akan membahas Zoro adalah anak Kaido dan beberapa spekulasi-spekulasi yang akan gue berikan, alasan gue dan teori gue kenapa gue mau percayanya. Oke, langsung saja kita ke Google. Gue sudah mencarinya tersebut. Oke, di sini gue sudah searchnya gitu. Masa depan yang dari yang membocorkan adalah One Piece gitu. Kita misalnya One Piece. Di sini gue ngambil dari Silver Scarlet ya, this theory 100% true, I had bla 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 bla, ini adalah 100% benar ketika saya membacanya nih ya. Orang dari masa depan yang membocorkan cerita One Piece. Kita semalam itu sudah membicarakan beberapa spekulasi-spekulasi yang gue mengiyakan tersebut dan sudah terjadi beberapa spekulasi tersebut. Kalian cek saja link deskripsinya di bawah, gue kasih video gue sebelumnya. Sekarang kita akan membicarakan Zoro adalah anak Kaido. Bon Clay akan bergabung dengan kru. Oke, gue lupa antara Bon Clay sudah gue bicarakan atau belum, tapi gue di sini juga akan membicarakan Bon Clay dan gue akan membicarakan Shanks akan memberikan tanda ke Blackbird di matanya dan Blackbird akan membunuh Shanks dan menjadi Pirate King, tetapi untuk yang singkat, dan gue tetap mau percaya iya. Dan beberapa yang gue katakan semalam antara 50-50 Kaido atau Shanks, Yonko akan mati. Oke, langsung saja kita main dulu. Yang pertama ada Bon Clay akan bergabung dengan kru. Oke, di sini gue akan membicarakan spekulasi gue tentang kenapa gue bilang Bon Clay akan bergabung dengan kru. Itu berhubungan dengan prediksi gue atau teori gue yang mengiyakan bahwa yang semalam, kalau kalian lihat video gue yang sebelumnya, pasti gue akan membicarakan Smoker. Ketika Luffy dan Zoro mengalahkan Kaido, Luffy akan ditangkap oleh Smoker dan dikirim ke Impel Down. Dan kenapa gue bilang Smoker dikirim ke Impel Down, kalian cek langsung video gue sebelumnya. Ini pasti akan betul. Ini adalah teori yang akan gue benarkan 100% ya. Kenapa? Ya, Zoro dan Luffy akan mengalahkan Kaido. Ya bagaimana mungkin nanti Oda Sensei tidak akan membuat Kaido kalah. Itu prediksi dan spekulasi gue. Dan salah satunya kita agak sedikit melenceng, ini gue tambah ya, ini akan membenarkan ketika Luffy mengalahkan Kaido. Dan setelah itu, dan gue akan membenarkan sekali lagi, ini berhubungan semua teman-teman. Asalkan tahu, ini semua itu berhubungan. Kalau misalkan perhatikan nanti kalian bisa berspekulasi dan berteori, kita tuh boleh berteori teman-teman. Gue mengiyakan tidak selalu benar 100%. Jadi setelah itu akan ditangkap oleh Smoker dan dikirim Impel Down. Dan ingat, kita kembali lagi, Bon Clay akan bergabung dengan kru. Kenapa? Sampai sekarang Bon Clay di mana teman-teman? Posisinya di level 5 dan menjadi adalah penguasa dari Okama di level 5 penjara Impel Down. Jadi tidak salah dong gue membenarkan Smoker akan mengirim Impel Down ketika Luffy dan Sabo akan mencari Luffy ke Impel Down, mengejarnya, dan Mugiwara Aliansi akan menyelamatkannya. Siapa tahu di situ Bon Clay akan berjumpa kembali lagi dengan kawan atau sahabat paling dekatnya mungkin ya. Gua rasa itu Bagas Senju kita akan adalah salah satu sahabat terberatnya mungkin. Itu satu. Yang kedua adalah Chopper akan mati oleh tangan Kaido. Di sini, ini banyak gue spekulasi teman-teman gue ingin mempercayainya kepada teman-teman gue bahwa bro, Chopper akan mati oleh tangan Kaido. Bullshit lo tau dari mana? Ini teori gue membenarkan gitu. Gue membenarkan karena apa? Lihat teman-teman, kalau misalnya salah, mohon maaf, tolong koreksi di komentar. Satu-satunya bajak laut yang memiliki hewan tipe Zoan, buah setan Zoan adalah Kaido yang paling banyak. Ingat, yang paling banyak. Ya jelas, bajak laut Beast ya kan. Salah satunya lagi yang bajak laut yang memiliki, ini gue ingat kata-kata yang memiliki anggota bajak laut yang memiliki tipe Zoan adalah Mugiwara Ichimi salah satunya. Sisanya gue nggak tahu, mungkin Seng mungkin memiliki, tapi gue nggak tahu. Lihat, Mugiwara Ichimi memiliki satu, yaitu Chopper. Dan mungkin setelah pertarungan Luffy dengan Kaido tidak ingin merasa ada salah satu yang sudah dihajarnya diobati dengan kecepatan yang luar biasa. Kalian tidak tahu sebenarnya Chopper itu memiliki tingkat obat yang sungguh luar biasa, walaupun ya beberapa ditengokkan oleh beberapa scene Chopper itu memberikan obat seperti secara harfiah kayak dokter seperti biasa, ada lama, ada prosesnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana Chopper ya begitu cepat
Kenapa gue bilang begitu cepat? Karena ramuannya itu dia tahu semua. Dia tidak perlu memikirkan lagi asal ini, asal itu, asal sono, asal sono. Beda dengan Marco. Marco menggunakan kekuatan Phoenix-nya untuk menyelamatkan orang-orang atau menyembuhkan orang-orang yang dengan luka. Beda dengan Chopper, dia sudah memiliki ilmuwan tentang pelajaran semua dokter. Itu spekulasi pertama. Spekulasi kedua adalah Kaido tidak suka ada satupun orang yang memiliki bajak lautnya itu, kawannya itu, atau anggotanya itu Joan. Mungkin ini spekulasi gue ada benarnya juga mungkin menurut beberapa kalian, tapi gue membenarkan sekali lagi, iya, Kaido akan dibunuh, Chopper akan dibunuh oleh Kaido tangan langsung karena beralasan dua spekulasi tersebut. Yang spekulasi kedua tadi, Kaido tidak suka ya, seperti gue bilang tadi. Baru gadis dalam chapter 755 akan menjadi kru bajak laut dari topi jerami. Gue mengiyakan ini, gue nggak tahu, kita cek dulu chapter 795 itu siapa, antara, gue lupa sih. Chapter 975 One Piece. Ini akan gue skip aja langsung ya. Oke, gue udah masuk. Kalian bisa, ini gue ambil situs dari mangaku. Sorry kalau misalnya nanti copyright ya, mohon maaf. Mangaku saya izin ya. Di sini ditampilkan di chapter 795 katanya gadis itu arti dari bahasa kamus Indonesia itu belum cakap, belum beristri, belum bersuami, apapun itu, berumah tangga, berarti dia masih gadis, belum ada disentuh oleh apapun. Maaf cakap, agak sedikit kasar bahasanya itu. Gadis yang gue temukan di sini adalah, ini line dari cover, yaitu Rebecca. Kita cari lagi, ada nggak gadis selain Nami? Nami itu ya kan udah mau juara Ichimi dong. Gadis. Tidak mungkin ini. Ini adalah salah satu bajak laut Beast Pirate. Ini dia. Gadis yang disebut, tidak ada. Ini Kaido jatuh, dah. Gadis itu antara Rebecca atau si ini, lupa aku namanya siapa. Tapi kalau nggak salah ini itu dokter yang bantu Chopper sih. Kalau gua rasa kenapa Rebecca, ya kita lihat ya, ini jelasnya Rebecca hanya gadis yang ada di chapter 795. Kembali lagi, kenapa gue bilang chapter 795 akan menjadi kru bajak laut Mugiwara. Lihat, Chopper akan mati. Satu, nyawanya Jinbe antara mati sama enggak. Tuh, berarti ada dua kemungkinan, dua orang yang mati, ya kan? Dan dua masuk baru, Bon Clay sama chapter 795. Bon Clay masuk, apakah menggantikan Chopper atau Rebecca menggantikan Jinbe? Kita tidak tahu. Oke, sekarang gue akan mengatakan Jinbe 50-50. Tetapi ada yang fix 100% sini, ditampilkan sini akan mati. Yaitu adalah sang Koki Masupita, yaitu adalah Sanji. Mana dia? Di pertarungan terakhir, Sanji akan mati dan dia meminta Luffy membawanya ke atas laut. Aku ingin melihat All Blue, Kapten. Dia mati tersenyum. Ini akan menjadi kematian yang paling sedih. Ini bukan spekulasi saya, itu dibuat oleh orang itu. Jujur, gue akan mengiyakan kalau misalnya ini kalau misalnya ini sampai terjadi, wah, ini pasti akan sedih sesedih-sedihnya. Mungkin setelah Chopper mati, Sanji juga akan mati. Jadi ini ya, ada 3 yang akan mati. 2 yang fix di sini, seperti orang yang mengatakan, dan 1 yang masih 50-50. Chopper akan mati, Sanji akan mati, Jinbe masih 50-50. Di pertarungan terakhir, Sanji akan mati, dia meminta Luffy membawanya ke atas laut. Dia akan melihat Kapten. Kenapa gue mengiyakan? Kembali lagi tadi, 2 yang akan mati, 2 yang akan masuk lagi, dan total nanti akan datang menjadi 10. Ingat, Jinbe masih anggota ke-9. Anggota ke-10 kita belum tahu. Seandainya ini 2 yang mati, itu akan menggantikan, bukan menambahkan. Ingat, teman-teman. Perhatikan baik-baik. Di pertarungan terakhir, Sanji akan mati, dia akan meminta Luffy. Dan ini akan salah satu menjadi, gue bahas ya. Aku ingin melihat All Blue Captain, dia mati sambil tersenyum. Dan di beberapa Google searchingan, kalau kalian bisa searching lebih banyak lagi, ini ada tambahannya. Luffy akan membawanya ke atas laut, kalau nggak salah, beberapa. Dan Luffy akan nangis, dan Sanji akan mati. Dia mati sambil tersenyum. Aku akan mengatakan All Blue itu sudah ada mereka tempati. Kalau seandainya ini betul-betul terjadi, All Blue itu adalah laut di beberapa dekat pulau Wano Kuni, atau beberapa daerah di antara Whole Cake sama Wano Kuni,
atau antara ke red line, beberapanya itu adalah all blue. Itu adalah all blue. Gue mengatakan all blue itu adalah laut. Makna arti all blue adalah laut yang dibagi-bagi menjadi satu. Seperti Oda Sensei waktu itu di chapter season 1 One Piece itu mengatakan all blue itu adalah semua lautan. Ingat, lautan itu dibagi 4, North Blue, South Blue, East Blue, sama West Blue. All blue kan belum dikasih tahu. Apakah all blue itu sesuai dengan pernyataan aku? All blue itu semua laut, dimanapun kau berada, di situ ada ikan yang beberapa mungkin all blue di dekat Wano Kuni adalah betul-betul all blue gitu. Jadi mungkin di situ gue akan mengiyakan. Jadi kenapa tidak? Gue hanya sini berteori teman-teman. Silakan komen kalau misalnya aku salah. Chopper udah, Kaido nanti kita bahas. Shanks akan memberikan tanda ke Blackbird. Iya betul. Shanks akan memberikan tanda kembali lagi ke Blackbird. Dan Blackbird akan membunuh Shanks. Ini kembali lagi ke point view bahwa setelah Shirohige ada Yonko yang akan mati antara Kaido atau Shanks. Kalau seandainya di sini sudah dia mengatakan Shanks Blackbird akan membunuh Shanks, berarti Shanks lah yang salah satu teori tersebut, atau Kaido lah yang menjadi teori tersebut. Tetapi gue fix meyakinkan sini kenapa Kaido ya pasti akan mati. Tetapi kalau Shanks masih 50-50 teman-teman ya, dan menjadi Pirate King. Tapi untuk beberapa waktu singkat. Tapi kalau misalnya ini, kalau kalian baca sejarah tentang Blackbird di dunia asli, itu hampir mirip ceritanya teman-teman. Ada sedikit teorema tentang Blackbird di dunia asli sama Blackbird di dunia One Piece, sedikit agak melenceng cerita tapi nyambung gitu. Kalian bisa baca sendiri. Big Mom tahu segala rahasia Sanji itu udah di video gue sebelumnya, ini udah bla 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 udah. Nah, ini kita akan masuk point of view judul kita tersebut. Kaido adalah ayahnya Zoro. Zoro akan membunuhnya ayahnya. Setelah Kaido membunuh Chopper, ya jelas lah Zoro akan membunuh ayahnya kalau misalnya itu ayahnya adalah Kaido. Luffy akan membunuh Zoro untuk membunuh Kaido ayahnya. Luffy akan membunuh Zoro untuk membunuh Kaido ayahnya. Ketika Luffy sudah mengalahkan Kaido, apakah tidak ada kalimat yang sama? Baru setelah itu adalah Kaido bunuh diri karena ia kehilangan anaknya. Dia juga memiliki seorang putri. Fix Yonko yang akan mati tersebut adalah Shanks. Karena di sini ada kalimatnya Kaido bunuh diri karena ia kehilangan anaknya. Salah satu spoiler mengatakan bahwa Yonko akan mati memiliki sifat, teman-teman, ada yang bunuh diri atau dibunuh. Tapi kalau gue bilang mati itu karena dibunuh, bukan karena bunuh diri. Karena Kaido bunuh diri karena kehilangan anaknya. Gak mungkin saja beberapa sejarah Kaido dia itu dibunuh nggak mati-mati. Ya, ingat beberapa senjata tajam apapun itu Kaido tidak akan mati. Tapi mungkin ini lain ceritanya kalau dia bunuh diri teman-teman. Dan dia juga memiliki seorang putri. Seorang putrinya itu nanti gue akan bahas di mungkin chapter selanjutnya. Di sini gue referensinya masih tentang beberapa. Kalau tentang putri itu ada hal menarik ya yang akan gue bahas. Oke? Sekarang kita akan membahas Kaido adalah ayahnya Zoro. Sekarang kita akan membahas Kaido adalah ayahnya Zoro, Zoro akan membunuh ayahnya. Gua akan mengartikan beberapa terjemahan dari Google, dari kamus beberapa Jepang. Mungkin kalau salah kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian ingin berkomentar silakan. Ini Yamato. Kenapa gue bilang Yamato? Pasti kan sudah membaca manganya One Piece dong, ya kan? Manga One Piece itu kan dikasih tahu spoilernya bahwa anak Kaido bernama Yamato. Damn, Yamato. Berarti gue salah. Kalian bisa menghina aku, kalian bisa menghujatku, lu salah kok. Nama anak Kaido itu Yamato. Oke, kita akan berteori teman-teman. Dan gue tidak akan menyalahkan kalian untuk berkomentar seperti itu. Tetapi gue akan mengasih teori dan beberapa spekulasi itu kepada kalian semua. Kita ambil kata Yamato. Kalian bisa search dari nama Mia. Nama Mia ini insya Allah mungkin beberapa ada yang benar, ada yang tidak ya. Tapi tergantung kalian mengamatinya. Kita lihat. Namanya Yamato ini melambangkan kemandirian dan kebebasan. Kita lihat Zoro. Sifat Zoro apa? Mandiri iya. Bebas iya. Bebasnya dalam arti kenapa? Ketika ada misi, ketika ada suatu event, ketika ada suatu perang, atau lagi berantem, ataupun kemana gitu, kelompok Mugiwara Ichimi, Zoro selalu sendiri. Berarti itu mengidentifikasi bahwa dia ingin bebas. Kebebasan itu dia ada. Lanjut, orang yang namanya Yamato adalah pengusaha yang berani dan tidak takut mengambil risiko. Jelas, dia adalah berani, tidak takut mengambil risiko. Lihat, seorang wakil kapten tidak berani mengambil risiko ketika dia menerima seluruh badannya, ya, dengan luka, darah semua yang diterima oleh Luffy ketika di
Thriller Bark, sorry. Ia adalah pemikir progresif, betul, yang jago memberi inspirasi, betul. Beberapa scene dibuat oleh Oda Sensei ketika Luffy ketika tidak ada, atau ketika Luffy tidak bisa memberikan sosok pemimpinan yang bagus atau kalimat inspirasi yang bagus sebagai kapten, wakil kapten lah masuk, yaitu Zoro. Dia menginspirasi pada orang-orang lain. Dia adalah yang berselera dan menikmati hal-hal baik dalam hidup. Oke, betul. Walaupun dia suka sake ya, ini mungkin agak diralat, mungkin aku nggak tahu sesuai benar apa enggak. Info, jika tidak ada ketidaksesuaian antara nama dan perilaku dalam perbedaan di atas, hal yang wajar. Ini adalah teori, dan ini bukan teori. Yang gue sebut teori adalah pemikiran gue untuk sampaikan kepada kalian. Nama Yamato mempunyai jumlah angka adalah 75 menurut studi numerologi. Ini numerologi, ini kan masih menurut teori. Yamato mempunyai kepribadian ekspresif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Ya, hampir mirip beberapa mirip dengan Kaido Zoro, menikmati hidup, mudah berbicara ya karena sebagai wakil kapten. Sekali lagi pribadian di atas seseorang ya. Kita lihat mungkin sini yang mirip-mirip sama Yamato. Sekarang kita beralih ke nama arti dari Zoro. Dalam numerologi, Zoro memiliki 74, kepribadiannya tingkat spiritualnya tinggi, intuitif, kecerdasan idealis, pemimpin. Gue mengambil kata spiritual tinggi. Memang Zoro tidak percaya pada katanya dewa. Tetapi nama jurus Zoro, kenapa Anda jurus dewa? Asura itu kan dewa. Dari dewa mana itu, lupa aku. Sudah mulai berpikir. Sekarang kita lihat artinya. Cukup jarang orang dengan nama Zoro. Ia adalah orang yang senang bergaul. Maybe beberapa di Zoro gue nengok dia bergaul di mana ya. Mungkin kalian bisa cek sendiri. Ia merasa aman ketika dikelilingi orang banyak. Ia Mugiwara Ichimi mungkin salah satu kelompok yang bergaulnya cukup banyak. Ia adalah konselor yang hebat. Oh jelas. Konselor itu nih. Kalau kalian tidak tahu arti konselor, loh, begini Pak. Oke. Kalau kalian tidak tahu arti konselor, ini dia. Konselor itu adalah pembimbing. Zoro itu memang udah membimbing beberapa krunya, teman-teman. Kalau kalian merasakan itu, Zoro itu juga membimbing. Ketika tidak ada Zoro, tidak ada Luffy, tidak ada Sanji, orang-orang yang berpikir dewasa, Nami, ada sih beberapa Zoro itu ada menjadi konselor. Ya. Ini mirip sekali, hampir mirip teman-teman. Sekarang kita masuk ke nama arti Kaido. Arti Kaido adalah cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Aku ambil kata rahasia. Ya Kaido begitu banyak rahasia teman-teman. Walaupun dia seorang yang kuat, jelas kuat, sekaligus emosional. Ya betul nggak? Dia kuat tapi emosional. Ketika minum sake, kenapa dia emosional berubah? Ini dia berubah, dia suka pemarah. Betul? Dia percaya diri dan mengendalikan situasi. Oh jelas, Kaido sangat percaya diri. Seorang Kaido. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Ini belum. Dan sangat penyayang pada orang-orang dekatnya. Ini mungkin maybe bisa ditengok di chapter selanjutnya mungkin supaya sama. Siapa tahu ya kan. Menurut numerologi, mempunyai keberanian mengutamakan prinsip. Jelas, Kaido, siapa yang tidak mengenal Kaido, dia selalu mengutamakan prinsip. Apalagi Zoro. Keteraturan, jelas Zoro. Pelayanan, sulit menerima batasan dari perkembangan yang mampat. Ini mungkin arti dari dunia asli ya. Tapi kalau kita tengok dia mengutamakan prinsip, Zoro itu mirip dengan Kaido, mengutamakan prinsip, keteraturan, ya kan, selalu olahraga setiap hari, sama-sama minum sake. Nanti kita akan menyebutkan persamaannya. Baru tadi gue searching teman-teman, ini nama Kaido itu ada lagi artinya. Ini teman-teman, arti kata Kaido, mana dia? Ini, pengertian Kaido, nyanyian dengan harmonika, mulut berupa teriakan-teriakan nyaring. Di sini kamus KBBI ya. Pengertian Kaido ada nyanyian dan nyanyian atau teriakan. Ada yang sama dengan Zoro? Ya, tepat sekali. Zoro selalu melakukan semua jurus-jurusnya, gerakan-gerakannya itu melalui suara dan melalui teriakan-teriakan tersebut, seperti
殺戮国家に未来などない。お前のように死んでいくからだ。一大三千大戦世界。Sudah? Kalian lihat? Gue kasih videonya, salah satu scene aja. Jadi, beberapa persamaan Kaido sama Zoro itu telah membuktikan semua bahwa Kaido adalah anak Zoro. Kembali lagi ini adalah Zoro adalah anak Kaido. Kembali lagi ini adalah teori dari gua, teman-teman. Ntar, Bang, lu salah gini. Silahkan, kita ini manusia biasa. Kita bisa berteori. Teori itu ada yang benar, ada yang salah. Dan kesamaan salah satu Kaido dan Zoro adalah beberapa badan tegap, berotot, kuat, daya tahan tubuh kuat. Ingat, semua laki-laki memang kuat dan berotot, tapi daya tahan tubuhnya, bro, ingat, tidak semua daya tahan tubuh laki-laki itu kuat. Kaido luar biasa, makhluk terkuat. Zoro menerima luka. Oke, kalian bilang itu cukup signifikan kecil, tapi kalian tidak tahu Zoro itu dicucuk. Kan pernah adegan yang Komatsu kalau nggak salah, Komatsu kalau nggak salah, kan dicucuk itu kan sakit, bro, ya. Gitu. Kalian kalau ditusuk pakai pisau tangannya udah sakit. Nah, gimana pakai ke dada? Kedua, pemabuk. Alright, pemabuk. Dan ketiga, sama-sama memiliki tatapan yang tajam. Gue tak kenapa Neo Kaido itu serem. Ketika Zoro melakukan kekuatannya dengan Asura ataupun Santoryogi, itu tatapannya pasti ada. Itulah kenapa teman-teman, gue mengiyakan semua ini akan terjadi. Mungkin beberapa, mungkin nggak semua ya, tapi gue mengiyakan semua. Dan ini cukup akhir dari teori dan inspirasi gue, kenapa gue akan mau memberitahukan kepada kalian. Dan gue sudah berkomentar di salah satu YouTuber Animania, salah satu YouTuber terkenal, salah satu gue subscribe dia. Gue berkomentar situ, Min, kalau gue udah buat videonya, siapa tahu Animania, salah satu meme Animania bisa nengok ke video gue dan berkomentar di video gue. Jadi mungkin itu cukup sekian dari video-video gue. Cukup lama juga gue berteori di sini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, share, dan juga komen, dan juga subscribe. Kalau misalnya kalian nggak suka, silakan dislike. Kalau kalian suka, silakan like. Mari kita berdiskusi. Jangan berdiskusi lempar kursi dan berdebat seperti omongan. Nah, ingat teman-teman, kita hanya berteori, kita hanya beraspirasi. Asumsi itu banyak, tetapi fakta itu cuma satu. Oke, semoga kita jalan baik, semoga kita jalan bermanfaat. Sugoi, Ningen. Bye-bye.